Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Satu kali ada seorang anak bertengkar hebat dengan ibunya. Lalu dia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. Sementara dia berjalan tidak tentu arah, dia baru sadar kalau dia tidak bawa uang sama sekali. Sampai suatu saat dia berdiri di depan sebuah warung makan, dia merasa lapar sekali. Tapi dia tidak berani masuk ke warung itu karena dia sadar bahwa dia tidak punya uang. Pemilik warung memperhatikan anak ini cukup lama berdiri di depan warungnya. Lalu dia berkata, "Nak, kamu mau makan?" Dengan suara yang bergetar menahan lapar, anak itu berkata, "Iya Pak, tapi saya tidak punya uang sama sekali." Lalu pemilik warung itu berkata, "Oh tidak apa-apa Nak, mari masuk. Saya akan menyediakan sepiring makanan untuk kamu. Dan kamu tidak perlu membayarnya." Sementara anak ini menikmati makanan itu, air matanya mengalir. Pemilik warung terkejut dan bertanya, "Kenapa kamu menangis Nak?" "Oh tidak apa-apa Pak, saya hanya terharu. Bapak orang yang baru saya kenal sudah begitu berbaik hati memberikan saya sepiring makanan ini. Sementara dengan ibu saya baru saja bertengkar hebat sehingga saya meninggalkan rumah." Lalu pemilik warung itu berkata, "Seharusnya tidak demikian Nak. Saya hanya menyediakan sepiring makanan untukmu, kamu sudah begitu terharu. Sementara ibumu sudah menyediakan makan untukmu sejak kamu kecil sampai hari ini. Seharusnya kepada ibumu lah engkau berterima kasih dengan sangat." Anak ini tersentak. Kenapa untuk sepiring makanan dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Sementara ibu saya yang sudah menyediakan makan untuk saya, dari saya lahir sampai hari ini, saya justru menentangnya. Anak ini beranjak lari dan sambil menangis dia pulang. Dan pada waktu dia mendekati rumahnya, dia melihat ibunya berdiri di muka pintu dengan wajah yang harap-harap cemas. Dan ketika ibunya melihat anak ini kembali, ibunya berkata, "Nak, kamu sudah pulang. Mari masuk Nak, ibu sudah menyediakan makan malam untukmu." Meledaklah tangis anak ini, dia tersungkur di kaki ibunya. Bapak Ibu Saudara, bukankah gambaran ini seringkali menggambarkan tentang bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, ketika segala sesuatu berjalan seperti apa yang kita harapkan, lalu dengan mudah mulut kita berkata, "Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa," dan seterusnya. Namun manakala kita sedang mengalami banyak hal yang kita tidak bisa mengerti, kenapa semuanya harus terjadi dan kita alami, kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, jangan pernah meragukan kasih Tuhan atas hidup kita. Sebab ketika dia berkata dia mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara, dia bukan hanya sekedar berkata bahwa dia mengasihi kita, tapi dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya dia beri buat kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Engkau Bapa yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang
bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Yang setuju katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan menghapus segala kesedihan dari hidup kita. Bahkan ketika Dia panggil kita ikut Dia, Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Itu sebabnya kalau hari ini kita sedang menghadapi banyak kesulitan dalam hidup ini, kita tidak punya hak untuk komplain. Sebab Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Ketika Dia panggil kita ikut Dia, Dia tidak pernah berkata langit akan selalu biru. Itu sebabnya kalau hari ini kita sedang menghadapi badai menerpa kehidupan kita, dalam keadaan seperti itu pun kita tidak punya hak sama sekali untuk komplain. Sebab Dia tidak pernah menjanjikan semuanya itu bagi kita. Namun satu hal yang kita syukuri Bapak Ibu Saudara, Dia janjikan kekuatannya bagi setiap kita. Sehingga kita tetap cakap menanggung segala perkara dalam hidup ini. Dia janjikan bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi apapun sendirian. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri dalam hidup ini. Itu sebabnya apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan sekali lagi pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buat
Ku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Hanya Engkau yang mengerti kami lebih dari siapapun. Tidak pernah Engkau biarkan kami sendirian dalam hidup ini, ya Aba. Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Bapa, katakan, Kau Bapa-Ku yang baik. Tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Tetesan air mata biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik selamanya. Engkau sungguh baik. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Yang percaya katakan, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan iman katakan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya
dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Bapa. Letakkan hak atas masa depan kita di dalam tangannya. Sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Hanya Engkaulah yang kami andalkan. Apapun keadaan kami saat ini Bapa, bagaimanapun situasi hidup kami hari ini, tetap di hadapan-Mu saat ini kami katakan, kami adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Karena kami memiliki dan kami dimiliki oleh kasih dan cinta yang tidak pernah berubah. Di saat kami sedang berlari di dalam pertandingan hidup kami ini, suara-Mu yang penuh kasih itu senantiasa menyemangati kami di garis akhir. Pada saat kami sedang terluka, suara penghiburan-Mu meringankan rasa sakit kami. Pada saat kami sedang merasa sendiri, penyertaan-Mu yang sempurna begitu nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, karena lewat segala musim dalam hidup kami sudah kami buktikan sendiri. Sungguh, Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percayai. Terima kasih Bapak. Haleluya. Sambil tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, saya mau membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub 2. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulangnya dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Siapa Ayub Bapak Ibu Saudara? Satu-satunya manusia yang dibanggakan Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Allah sampai membanggakan Ayub. Saya tidak usah cerita tentang kesalehannya.
Saya tidak usah cerita tentang hal-hal lain tentang kehidupan Ayub, bagaimana dia menghargai Tuhan dalam kehidupannya di atas segalanya. Namun apa yang terjadi dengan Ayub? Sekalipun dia sudah begitu saleh, saya yakin Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah ada satu orang pun di muka bumi ini yang mengalami apa yang Ayub alami. Penderitaan sedahsyat yang Ayub alami. Tidak akan pernah ada satu orang pun. Seberapa besar pun masalah, persoalan, pergumulan kita hari ini tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apa yang Ayub alami. Pada waktu Ayub mengalami itu, dia mengajukan banyak pertanyaan. Wajar nggak Ayub mengajukan pertanyaan? Oh, sangat wajar dan patut. Kenapa? Dia sudah jaga hidupnya begitu baik. Dia sudah sedemikian saleh kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Ayub 38, tidak ada satupun pertanyaan Ayub yang dijawab. Makanya Bapak Ibu Saudara gak usah banyak tanya sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Mengapa sih Tuhan? Kalau Ayub aja tidak dijawab, apalagi kita. Tidak ada satupun pertanyaan Ayub yang dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Ayub tentang kekuasaannya atas alam semesta ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang hari ini terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah semua atas seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup ini dijalani saja. Hidup ini dijalani. Dan hidup ini adalah sebuah proses. Namun sayangnya ketika kita sedang mengalami proses, ada begitu banyak orang justru protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih masalah kok gak selesai-selesai dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara gak usah tanya gitu sama Tuhan, kenapa? Karena selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Selesai masalah yang satu, enggak usah dicari. Enggak usah diundang, masalah yang lain pasti datang. Jadi selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Sebab masalah itu adalah sekolah kehidupan. Lewat masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita memperoleh banyak pelajaran. Lewat persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kita semakin kuat dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ketika kita sedang mengalami proses, tidak usah protes. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya selalu katakan begini, setiap kali kita sedang menghadapi persoalan masalah yang besar dalam hidup kita, seringkali justru kita melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan besar yang pertama apa? Berapa sering kita merasa kita ini lebih pintar daripada Tuhan. Buktinya apa? Berapa sering sampai hari ini kita mencoba untuk mengatur Tuhan dan mengajari Tuhan tentang apa yang dia harus kerjakan dalam hidup kita. Betul enggak Bapak Saudara? Tuhan, kalau Tuhan buat hidup saya begini, nanti saya akan begini nih Tuhan nih. Nanti kalau saya sudah begini, kita cari Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita, adapun jalannya, pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan pikiran dan rancangan hati kita. Sekalipun kita tahu kebenaran ini, bukankah kita masih melakukannya sampai hari ini? Kesalahan besar yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang sering kali kita lakukan dalam hidup ini. Kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan kepadanya. Kalau dalam jangka waktu sekian, Tuhan tidak kabulkan doa saya. Kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak melakukan seperti apa yang saya minta, lalu kita ancam dia. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa
ialah setiap kita diberikan kerendahan hati oleh Tuhan. Untuk mau mengakui bahwa Tuhan punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Dan cara kerja Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segalanya. Tuhan cuma minta kita setia, taat, dan percaya. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita hari ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amankan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, amankan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Kadang sering kali kita menganggap Tuhan itu kejam. Kapan kita merasa Tuhan itu kejam? Ketika tangannya menuntun kita melewati jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui kadang sulit untuk bisa menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja. Sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Ada saat di dalam perjalanan kita dibelokkan kepada belokan-belokan kita yang tidak bisa kendalikan. Jalan-jalan yang terjal. Bahkan tidak jarang Dia bawa kita turun ke dalam lembah kekelaman. Namun berita baiknya Bapak Ibu Saudara, kalaupun Dia membawa kita turun ke dalam lembah kekelaman, maka di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Kita tidak berhenti. Kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman itu. Tetapi di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Artinya apa? Kita sedang melewatinya lalu meninggalkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Masalah seberat apa yang tengah kita alami hari ini, percayalah. Semuanya itu ada masa kadaluarsanya. Sebab tidak untuk selama-lamanya Dia biarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini sebenarnya bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Bukan masalah persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita hari ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan,
maka kita dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Demikian panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya, tidak terselami oleh pikiran kami ya Aba. Kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sebab Tuhan pasti sanggup, tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, tiada tinggal. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, tiada tinggal. Percayalah, percayalah, tiada tinggalkan-Mu. Dengan iman katakan, percayalah, tiada tinggalkan-Mu. Sekalipun kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tetap harus kita akui bahwa hidup ini memang berat. Hidup ini tidak mudah. Ini adalah kenyataan yang harus kita jalani dan hadapi. Bahwa hidup ini memang tidak mudah. Namun Bapak Ibu Saudara, hidup ini akan menjadi lebih berat lagi jikalau kita menjalaninya dengan mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan tidak suka ketika umatnya mengeluh dan
Sebab pada waktu kita mengeluh dan menggerutu, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, Bapak Ibu Saudara, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini menjadi kebaikan bagi setiap kita. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, Bapak Ibu Saudara, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Selama ini kita menganggap bahwa yang namanya dosa itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina dan sebagainya. Namun berapa sering tanpa kita sadari bahwa mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27, Tuhan menyamakan keluhan dan gerutuan itu dengan kejahatan. Jadi mengeluh dan menggerutu itu dosa yang serius, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan 10 tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dan ketika Allah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya lagi Bapak Ibu Saudara. Apakah pada waktu itu bangsa Israel ini bisa masuk ke tanah perjanjian? Tidak. Kecuali Joshua dan Kaleb. Kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian? Bukankah itu janji Allah bagi mereka? Karena keluhan. Karena gerutuan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ya, ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan. Yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun bagi Allah kita tidak ada kata tidak ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umatnya. Laut Teberau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan itu dengan dinding kiri dan kanannya lautan. Mereka menyanyikan nyanyian syukur. Mereka menyanyikan nyanyian kemenangan mereka. Namun tidak butuh waktu yang lama Bapak Ibu Saudara. Hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Setelah menyaksikan mujizat yang maha dahsyat itu, mereka kembali bersungut-sungut di hadapan Allah. Ketika kemudian mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di sana. Pada waktu kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, di dalam bus tur leader lokal kami yang di sana membentangkan peta. Lalu dia menunjukkan kepada kami, ini Mesir dan ini tanah perjanjian. Harusnya jaraknya tidak sedemikian jauh. Tetapi mengapa bangsa Israel harus putar di padang gurun 40 tahun lama? Karena keluhan. Karena gerutuan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ini adalah sesuatu yang ironis. Kenapa saya katakan ironis? Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya. Namun bagi Allah hanya dibutuhkan waktu 10 hari. Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Yang menjadi ironis adalah dibutuhkan waktu 40 tahun. Untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir. 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Mereka selalu mengingat-ingat akan Mesir. Mereka selalu membanding-bandingkan dengan Mesir. Bahkan mereka mau mengangkat pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir.
Ada banyak orang seringkali mengeluh. Ada banyak orang seringkali menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok masalah ini gak selesai-selesai, proses ini gak selesai-selesai. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan, tidak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Sebab yang seringkali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan Tuhan. Makanya gak usah tanya sama Tuhan. Sebab yang seringkali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Tuhan, saya gak ngerti. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami semuanya ini. Tapi sekalipun saya gak ngerti, saya tetap mau setuju dengan Tuhan. Sebab saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu jadi cepat selesai, Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya, kalau kita banyak protes sama Tuhan, mengeluh terus, menggerutu terus sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan jadi semakin panjang. Semakin panjang. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, di tengah-tengah ketidakmengertian kita mungkin tentang apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi, Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segala. Tuhan cuma minta kita taat, setia, dan percaya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti punya maksud dan tujuan. Apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita? Apapun itu. Ngerti gak ngerti, namun percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku semua denganmu, Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah percaya Tuhan punya rencana. Yang setuju katakan, ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum coba yang ku bisa, tetapi ku berserah saya mengunjungi senior saya, seorang wanita yang sudah berusia senja, dia belum menikah. Namun akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah. Namun karena mereka menikah di usia senja, mereka tidak dikaruniai seorang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun Bapak Ibu Saudara, lebih dari 4 tahun terakhir ini,
suaminya menderita sakit yang begitu berat. Sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Bahkan lebih dari 4 tahun terakhir ini, mereka berdua tidak mempunyai income sama sekali. 4 tahun. Lebih dari 4 tahun terakhir ini, dia tidak bisa meninggalkan rumahnya sekejap pun. Karena dia harus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu hari, dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kali diperhadapkan dengan masalah yang besar dalam hidup ini, ketika sedang mengalami tekanan yang berat dalam hidup ini, seringkali kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal saat ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah izinkan sesuatu pun terjadi dalam hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya jangan pernah berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatan. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi dan Tuhan izinkan itu kita alami sampai hari ini, itu karena dia memandang kita masih cakap. Kita masih kuat. Dan sementara itu dia akan tambahkan kekuatannya bagi setiap kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa kok saya ini berat begini? Kenapa dia tidak seberat apa yang saya alami? Bapak Ibu Saudara, jawabannya sederhana. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkannya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umat. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita, satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Izinkan dengan hormat sekali lagi, saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan saya selama ini, saya tidak pernah altar call. Bukan saya anti atau saya tidak setuju dengan altar call. Bukan sama sekali. Namun bagi saya, detik pertama saya berdiri di mimbar ini sampai saat ini, saya mengajak kita membangun iman percaya kita masing-masing. Saya mengajak kita memperkatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, segala sesuatu jadi sesuai dengan imanmu. Bukan iman orang lain. Iman kita sendiri yang harus dibangun terlebih dahulu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak mau nyanyi, enggak ada urusannya sama saya. Sebab ibadah ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudaramu sadari atau tidak, sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung sama Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyi. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan.
Pada waktu kita memperkatakan dengan iman, biarkan Tuhan berkata kepada setiap kita, jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, kami percaya tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, ku takkan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini janji kami. Kami hanya berserah kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Ini kepercayaan kami ya Aba. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Yang percaya angkat tinggi-tinggi kedua tangan, katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu saat ini ya Bapa. Di dalam perjalanan hidup kami tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kami.
Tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kami. Sebagaimana Engkau Allah mengerti setiap kami. Sebagaimana Engkau Allah mempedulikan hidup setiap kami. Itu sebabnya kami jalani hidup yang masih Engkau anugerahi ini Tuhan. Dengan kepercayaan bahwa yang menyertai kami jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami. Mari semua kita yang setuju dan percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara, berhenti mengeluh dan menggerutu. Masuki tahun ini yang masih kita jalani beberapa hari ini dengan kepercayaan kepada Tuhan dan berhenti mengeluh dan menggerutu. Hari ini hati saya penuh dengan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini saya sedang memperingati 25 tahun rekaman saya. Jadi sudah 25 tahun Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya. Album pertama saya 25 tahun yang lalu itu Allah Peduli. Pak Gembala katanya tadi sharing masih kuliah di Jerman, Bapak Ibu Saudara. Lagu ini sudah 25 tahun. Dan setelah itu Tuhan percayakan semua baik, Bapak yang kekal. Seperti Bapak sayang anaknya, arti kehadiranmu. Ku tak akan menyerah seperti yang kau ingini, besar anugerahmu. Kau mengenal hatiku dan seterusnya sampai album saya yang terakhir, Aku Percaya Ada Mujizat. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengucapkan terima kasih saya yang dalam atas support dari Bapak Ibu Saudara di dalam rekaman-rekaman saya. Sejak dari zaman kaset sampai sekarang kaset sudah tidak ada lagi. Lalu kemudian jadi zamannya CD dan sebentar lagi CD pun sudah tidak ada lagi. Makanya Bapak Ibu Saudara CD-CD saya tidak akan pernah bisa didapatkan dimanapun sekarang. Kenapa begitu? Karena sudah tidak diedarkan lagi. Loh kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko buku rohaninya sudah pada tutup Bapak Ibu Saudara. Lalu distributornya juga jadi tutup. Dan terakhir saya dengar pabrik-pabrik CD pun sekarang sudah pada tutup. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara ada banyak jemaat Tuhan dimanapun saya pelayanan. Mereka rindu saya mengeluarkan koleksi CD saya dari album pertama sampai album yang terakhir. Dalam bentuk flash disk atau USB. Jadi teknologi ini membunuh tapi sekaligus menolong ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang orang bisa lagi memiliki album-album saya dari album pertama. Kalau CD sudah tidak mungkin ada lagi album-album yang dulu. Tapi dengan adanya teknologi ini, dengan USB sekarang ada album yang dari pertama sampai album yang terakhir. Dan saya pecah 3 Bapak Ibu Saudara, karena masing-masing ada arahnya. Yang satu intimate worship itu untuk saat teduh dan doa. Kita kalau doa kadang-kadang udah bingung kata-katanya hafalan ya Bapak Ibu Saudara. Setiap hari doa cuma kata-katanya itu lagi, itu lagi. Nah ini menolong kita untuk saat teduh. Karena narasi yang ada di antara pujian demi pujian kata-katanya doa. Jadi doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah. Yang satunya encouragement. Setiap narasi dan pujian untuk menguatkan iman orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan. Dan yang satunya lagi kumpulan lagu-lagu yang dikenal, all the best-nya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena sudah tidak diedarkan lagi, jadi mohon maaf. Terpaksa setiap kali kami pelayanan dimanapun, kami harus bawa sendiri itu koleksi CD maupun USB-nya. Barangkali saja ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang mengoleksi album-album saya, nanti di pintu keluar ada beberapa koleksi CD dan USB-nya. Dan saya berdoa biarlah ini menjadi teman saat teduh Bapak Ibu Saudara. Lewat setiap narasi dan pujian yang ada Tuhan bisa berbicara lebih banyak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini saya sudah melewati batas waktu, tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Biarlah lewat CD dan USB ini menjadi teman saat teduh Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara lagi putar CD atau USB saya, lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Saya dari pojok sana, saya sesekali lihat ke belakang, saya menemukan beberapa wajah, beberapa jemaat yang sangat diberkati. Bukan hanya saudara, tapi seluruh isi tempat ini semua diberkati dengan perkataan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan yang disampaikan. Amin, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan misi kita. Semua kita di tempat ini saya percaya kita akan terlibat dalam pelayanan misi LPG Ministry di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan yang terbaik, kita akan memberikan lewat
QR code di scan atau dengan persembahan-persembahan, kantong-kantong persembahan yang akan dijalankan. Sambil mempersiapkan, kita berdoa bersama Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkataan firman Tuhan, untuk nyanyian-nyanyian penyembahan yang begitu menguatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap kami tidak hanya dengar, tapi kami juga mau lakukan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada waktu ini Tuhan kami akan memberikan persembahan misi sebagai ungkapkan rasa kami mau ikut dalam partisipasi kami dalam pelayanan di LPG Ministry. Tuhan berkati setiap kami memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama, katakan amin. Sambil memberi Bapak Ibu, kita akan menyaksikan LPG News untuk kegiatan kita 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, puji Tuhan, bersama saya Yori. Mari kita saksikan LPG News minggu ini. Ayo kami himbau saudara bisa mengikuti kegiatan doa. Ada 2 kegiatan doa di gereja kita, GBI LPG. Berikut informasinya. Pengumuman selanjutnya, Bible Study. Kembali kita adakan di hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 pukul 5 sore. Ayo Bapak Ibu Saudara, paksa diri kita untuk belajar dan mengenal Tuhan melalui Bible Study. Ibadah YDJ yang Disciple of Jesus bulan Januari kita akan mengadakannya lagi di hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Ayo anak muda, kita bersama melompat menyembah Tuhan di ibadah yang keren ini. Untuk informasi teman-teman bisa menghubungi Sarah. Pelayanan pastoral bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani baptisan, penyerahan anak, doa pelepasan, doa pengurapan tempat usaha atau rumah, bahkan pelayanan sekolah. Hubungi kami di call center LPG Ministry tanpa dipungut biaya atau gratis. Dan kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara juga memiliki KKJ, yaitu Kartu Keluarga Jemaat. Ayo bantu kami untuk melayani saudara dan mengenal lebih dekat lagi dengan saudara. Dan berikutnya dari tim pujian dan penyembahan mengundang saudara yang rindu melayani sebagai imam musik, terutama pemain piano dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo jangan sia-siakan talenta Anda. Bagi saudara yang ingin bergabung, ayo menghubungi KBRI. Ini juga info yang luar biasa bagi saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja. Kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau Junior Church, pemusik, dan konten kreator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa datang ke kantor ibadah. Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami, YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap hari. Berikut informasinya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA, yaitu orang tua asuh, bagi info untuk OTA, bisa menghubungi call center kami dan kami himbau saudara untuk mengikuti KUL. Untuk informasi KUL, saudara bisa menghubungi call center kami. Nah, ini dia Gembala KUL dan wilayah KUL yang ada di GBI LPG. Check it out. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang baru hadir pertama kali ibadah di tempat ini hari ini Saudara? Kalau ada, saya minta dengan kerendahan hati untuk angkat tangannya. Puji Tuhan, selamat datang Ibu. Ada satu orang di depan, ada 2-3 orang di belakang. Bapak Ibu pengerja, ibu-ibu jemaat baru boleh tetap angkat tangannya supaya kita tetap mengenali. Selamat datang Ibu, Bapak, Mbaknya. Saya percaya bahwa kalau nanti ke depan tidak ada tempat ibadah yang tetap, boleh datang ke sini, kita ibadah terus bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang sudah tergabung di KUL? Saudara, yang sudah tergabung di KUL, boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Yang sudah ikut KUL, boleh angkat tangan, jangan malu-malu. Iya, berarti masih banyak nih yang belum ikut KUL Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya di antara kita yang belum ikut KUL, kendalanya adalah tempatnya terlalu jauh. Bapak Ibu Saudara boleh nengok ke belakang, ada para pengerja-pengerja di belakang. Temui mereka lalu sampaikan bahwa mungkin di rumah Bapak Ibu Saudara bersedia dibuka atau ada referensi tempat lain supaya kita bisa buka komunitas-komunitas KUL di tempat-tempat terdekat dari rumah Bapak Ibu Saudara. Di KUL kita akan sangat diberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita boleh bangkit berdiri bersama. Haleluya. Mari sama-sama berdiri bersama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Katakan bersama saudara. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi saudara, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi sama-sama, semakin hari semakin bertambah besar Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini diberkati, disegarkan ya. Saya percaya Tuhan melawat kita hari ini. Pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita, juga mengawali tahun yang baru. Hari ini kita banyak muji nyembah Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita bawa pulang berkat Tuhan tuh hari ini saudara. Satu, jangan takut. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri saudara. Saudara dan saya tahun ini akan bangkit dan menjadi terang. Dan terangnya akan lebih besar daripada tahun sebelumnya. Saudara harus percaya dan katakan, tahun ini aku menjadi terang. Tahun ini aku akan menjadi terang. Dimanapun aku berada, terang itu bercahaya melalui hidupku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bawa pulang berkat Tuhan hari ini. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Kita tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Roh-Mu melawat kami. Berbicara kepada kami secara pribadi, kepada setiap daripada kami. Hari ini kami diteguhkan, kami dikuatkan. Kami percaya akan janji Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah sendiri, karena Allah sangat peduli akan hidup kami. Bahkan tahun ini kami percaya Engkau akan membawa kami bangkit. Hidup kami akan menjadi terang. Hidup kami akan bercahaya. Dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam usaha, dalam sekolah, dalam pelayanan, cahaya kemuliaan Kristus bersinar atas hidup kami. Tuhan Yesus, sertai setiap langkah kami hari ini dan seterusnya Tuhan. Minggu ini jadikan kami semua pemenang di tempat ini. Dan hari ini ada mujizat terjadi di tempat ini. Yang lemah dikuatkan,
yang terbelenggu dilepaskan, bahkan yang lemah dan sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, kita sembuh, saya sembuh, saudara sembuh, semua yang di sini sehat dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara setiap daripada kami anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, dijagai, dipelihara Tuhan, hari ini, besok dan seterusnya. Kasih Tuhan tidak pernah beranjak daripada hidup kami. Oleh karena itu saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua dewan permai, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, God bless you. Sekali lagi selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Sampai ketemu di kul-kul di pertengahan minggu nanti, Tuhan memberkati. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku.